Joshua, buat kita semua guru-guru KKR, kita akan mengadakan sermon kita untuk tanggal 11 September tahun 2022. Dan semoga kita tetap semangat untuk boleh sama-sama sermon bareng melalui YouTube KKR Mobile. Dan sebelum kita memulai sermon kita, mari kita berdoa di tempat kita masing-masing. Ya, jadi untuk bahan kebaktian kita, bahan Alkitab diambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 dan bacaan remaja dari Yoel 1 ayat 18 sampai 20. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Demikian kata di firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kemudian bacaan remaja itu dari Yoel 1 ayat 18 sampai 20. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita untuk minggu ini adalah hewan langka. Jadi kita masih tetap berbicara tentang hewan. Hewan itu sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang kalau minggu lalu kita pelajari, hewan itu adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan bukan hanya untuk jadi pelengkap atau tidak ada tujuannya, tapi hewan itu Tuhan ciptakan dengan cara yang luar biasa karena hewan itu punya bermacam-macam bentuk, punya bermacam-macam juga tempat tinggal, dan juga punya bermacam-macam sifat. Dan itu menunjukkan betapa Tuhan itu sangat mengasihi, ya kan? Tuhan menciptakan mereka dengan luar biasa, dan dari situ terlihat bahwa Tuhan sangat mengasihi juga hewan-hewan sebagai ciptaan Tuhan. Nah, Allah menciptakan hewan itu dengan kuasa dan caranya yang luar biasa. Allah itu juga sayang kepada hewan-hewan, dan kalau kita pelajari juga, hewan itu semua punya tujuan untuk kehidupan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kalau minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang hewan, kita tahu bahwa semua hewan itu punya fungsi. Contohnya kita lihat dari adanya rantai makanan, ya kan, rantai makanan. Kalau minggu lalu kami kasih contoh rantai makanan itu, kalau satu saja diambil dari rantai makanan padi, tikus, ular, elang, satu saja diambil akan mengakibatkan kerupuhan, kalau bahasa Karunia akan mengakibatkan kekacauan gitu di dalam kehidupan kita seluruh alam semesta ini. Nah, untuk itu hewan itu semua punya tujuan dan Tuhan sayang sama hewan-hewan. Nah, masalahnya sekarang adalah Tuhan memberikan kepada kita manusia kepercayaan. Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaannya yang memiliki akal budi, dan Tuhan mandatkan manusia kita untuk boleh menjaga keseimbangan atau rantai makanan tadi, sehingga tumbuhan, hewan, dan manusia boleh hidup dalam keseimbangan, boleh hidup dalam kedamaian. Nah, masalahnya sekarang adalah manusia demi memenuhi keinginannya, bukan kebutuhan ya, dibedakan keinginan dengan kebutuhan. Manusia karena keinginannya, dia melanggar perintah Tuhan untuk mengasihi semua ciptaan, untuk menghormati ciptaan, untuk menjaga keseimbangan alam.
manusia dengan segala keinginannya justru memakai kuasa kepintaran yang Tuhan berikan kepadanya justru untuk memuaskan keinginannya, sehingga mengakibatkan apa yang menjadi tema kita hari ini, terjadilah yang namanya hewan-hewan menjadi langka. Nah, kalau kita baca tadi di Kejadian 6 ayat 5-8, itu terlihat bagaimana Tuhan marah kepada manusia. Kenapa? Karena manusia sudah menunjukkan bahwa mereka tidak mau mentaati Tuhan. Mereka lebih mentaati keinginan mereka sendiri dan mengakibatkan kehancuran, mengakibatkan masalah di dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita baca tadi, Tuhan mengatakan, aku sedih. Atau kalau kita baca tadi, menyesal Tuhan. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa terjadi air bah pada zaman Nabi Nuh. Pada masa itu ketika Tuhan mendatangkan banjir yang besar, sehingga banyak hewan-hewan dan banyak manusia yang akhirnya harus tidak ada lagi di dunia ini kecuali Nuh yang membawa juga keluarganya dan juga hewan-hewan di dalam bahteranya. Tujuannya apa? Supaya manusia kembali menghormati Tuhan, supaya manusia kembali menjalankan perintah Tuhan untuk menyelamatkan semua ekosistem, semua alam ciptaan Tuhan tadi, supaya tumbuh-tumbuhan juga boleh selamat, supaya hewan-hewan juga boleh selamat. Itulah cara Tuhan memperingatkan manusia, karena ketika manusia hanya ingin menjalankan keinginannya saja, menolak perintah Tuhan, justru akan mendatangkan masalah besar kepada mereka. Itu juga di Yoel 1 ayat 18-20. Bagaimana dikatakan bahwa hewan-hewan sudah mengeluh, hewan-hewan sudah tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan. Kenapa? Karena ulah manusia yang tidak lagi melakukan perintah Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam, tapi justru menyalahgunakan kepintaran yang Tuhan berikan kepada manusia untuk memuaskan keinginannya. Nah, hari ini kita mau belajar dari kecil, dari anak KKR, anak tanggung, kecil, kelas remaja, balita, untuk boleh menyayangi hewan, untuk boleh sadar kalau kita hanya memuaskan keinginan kita saja, akan terjadi masalah di dalam kehidupan kita, akan terjadi ketidakseimbangan alam. Salah satunya adalah hewan langka, adanya hewan-hewan yang akhirnya bisa punah dari dunia ini, dan itu mengakibatkan seperti yang kita bilang di awal tadi, ada rantai makanan. Itu akan mengakibatkan kekacauan di dalam kehidupan kita manusia. Nah, apa aja contohnya memangnya hewan-hewan yang sudah langka, yang hampir punah? Nah, kita lihat kalau kita searching nih di Google, ada beberapa hewan-hewan yang akhirnya jadi langka di dunia ini. Contohnya yang pertama apa? Orang utan. Ada yang tahu orang utan? Iya, orang utan, harimau, gajah, badak, komodo, burung kakak tua. Nah, itu beberapa, ada 6 hewan yang bisa kami sharingkan di sekarang ini, di saat ini, yang mengalami masalah, yang mengalami seperti yang di Yoel tadi, mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan teman, mereka kehilangan kehidupan, tempat makan, sehingga populasi mereka menjadi semakin menurun, dan itu juga menjadi masalah nantinya akan buat kehidupan seluruh alam semesta ini, seluruh kita, bahkan akan berpengaruh sebenarnya nanti dalam kehidupan kita manusia. Mereka, hewan-hewan ini tadi menjadi langka karena kita manusia yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kenapa begitu? Nah, seperti orang utan. Kenapa banyak orang utan yang populasinya menurun? Orang utan ini sebenarnya sangat dibutuhkan karena mereka ini, kalau kita pelajari ya, orang utan itu seperti manusia. Mereka itu makan biji-bijian, makan buah-buahan. Nah, ketika mereka makan, mereka di dalam populasi mereka itu akan membuat banyak buah-buahan ataupun biji-bijian yang mereka makan itu akan terjatuh di hutan, jatuh di tanah, dan akan tumbuh kembali.
Nah, sehingga keberadaan orang utan sebenarnya juga untuk menyelamatkan banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan populasi mereka. Nah, ketika populasi mereka menurun, jumlah mereka menurun, itu juga akan mengakibatkan kurangnya juga tumbuh-tumbuhan di dalam dunia ini. Nah, itu juga berpengaruh untuk kehidupan kita manusia nantinya, karena kita juga makan tumbuh-tumbuhan, makan biji-bijian dan buah-buahan. Harimau contohnya. Kenapa harimau itu menjadi bersedih? Karena mereka kehilangan keluarga mereka, kehilangan populasi mereka, karena manusia yang tidak lagi tahu kebutuhan dan keinginan. Manusia mendekati harimau, padahal harimau itu kan harusnya jauh dari manusia ya. Harimau itu ditakuti. Tapi karena manusia menginginkan kulitnya, jadi mereka memakai segala cara manusia ini tadi untuk dijadikan barang-barang mahal untuk menghasilkan uang, sehingga mereka membunuh harimau untuk diambil kulitnya untuk dijadikan barang-barang yang mahal, tas, jaket, baju, untuk keperluan memuaskan keinginan kehidupan manusia, sehingga harimau harus menurun populasinya, atau harimau dijadikan peliharaan di rumah orang-orang yang punya banyak uang, atau harimau dijadikan mainan sirkus, banyak diambil mereka sehingga harimau menjadi berkurang populasinya. Begitu juga gajah. Nah, gajah banyak yang diambil gadingnya sehingga mereka kesakitan, sehingga mereka akhirnya lemas dan mati. Jadi populasi mereka semakin menurun. Begitu juga ada badak juga diambil culanya, komodo, burung kakatua dijadikan hiasan, dijadikan peliharaan pribadi, sehingga mereka tidak lagi tinggal di tempat mereka seharusnya, sehingga mereka menurunlah populasinya. Semua itu karena manusia yang tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginannya. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, Tuhan menginginkan kita juga untuk memperhatikan kelangsungan hidup hewan-hewan, salah satunya, atau secara keseluruhan memperhatikan kehidupan seluruh alam sekitar kita. Supaya apa? Supaya semuanya boleh tetap eksis. Eksis dalam arti semuanya boleh tetap baik sebagaimana Tuhan dulu menciptakan dunia ini dengan sangat baik. Nah, kitalah manusia yang diberikan Tuhan akal budi sebagai wakil Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara dunia ini. Jadi dengan tema hewan langka ini, marilah kita menyelamatkan hewan langka. Wah, bagaimana caranya kita menyelamatkan hewan langka? Kita kan masih anak-anak, kita nggak punya kekuatan untuk menyelamatkan hewan langka. Nah, kita mulai dulu dari diri kita berdoa supaya pemerintah kita, supaya orang-orang tua kita boleh memperhatikan keberadaan hewan-hewan ini, sehingga mereka tidak seperti yang kita bilang tadi, tidak lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Sebenarnya kan kita tidak perlu terlalu terlalu banyak mempergunakan misalnya kulit harimau, atau mungkin gadingnya gajah, atau mungkin mengambil orang utan dari hutan. Sebenarnya tidak perlu, tapi karena keinginan. Nah, itu kita doakan supaya pemerintah kita boleh meminimalisir dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung supaya hewan-hewan ini boleh dilindungi. Ya kan, kita doakan pemerintah kita dan juga LSM yang bergerak di bidang yang melindungi hewan-hewan ini. Kemudian yang kedua, kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kita menanamkan di dalam hati kita sebagai guru, itu juga kita menanamkan di dalam hati anak-anak kita, supaya ketika mereka nanti besar, mereka tahu bahwa ada hewan-hewan yang harus mereka lindungi sebagai wujud dari mereka adalah anak-anak Tuhan, karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada anak-anak Tuhan untuk
menjaga kelestarian alam semesta ini, termasuk hewan-hewan yang Tuhan ciptakan. Jadi sama-sama kita menyelamatkan hewan-hewan langka untuk kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, jaga ekosistem alam semesta kita. Demikian yang boleh kami sampaikan di sermon kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji.